burung pun menyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman. Shalom. Wah, berjumpa lagi dengan Kak Angel, Kak Risa, dan Kak Sela. Nah, bagaimana kabarnya? Sukacita, sukacita. Hore. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah berkumpul untuk memulai ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau berkati kakak-kakak yang melayani dan juga guru kami yang akan mengajar. Tuhan berkati kami semua. Haleluya, amin. siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Nah, teman-teman, kita angkat pujian Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Jangan lupa gerakannya ya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, Tuhanku, aku mengatakannya. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu yang mulia saja. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, Tuhanku, bantu aku mengatakannya. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah-Mu yang mulia saja. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Mari kita lanjut pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita mau belajar dengar-dengaran ya. Nanti ikutin gerakan kakak-kakak ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti
nanti masuk surga, terima upahnya. Nah teman-teman, baru saja kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian yang mengatakan, Ku beri yang terbaik bagimu. Mari semuanya ambil sikap yang baik. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Nah teman-teman, mari semuanya kita ambil sikap yang baik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk bilang terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau terima kasih Teman-teman jangan berdiam diri, semuanya angkat suara kalian, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. mari katakan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku
segenap jiwaku. Nanti Kak Joel akan berdoa sebelum firman Tuhan. Mari ya teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga firman ini bisa menjadi berkat dan juga pembelajaran bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yusuf. Dulu ada seorang bapak bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki dan anak yang ke-11 bernama Yusuf. Bapak Yakub sangat menyayangi Yusuf. Sehingga Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Tapi saudara-saudara Yusuf merasa tidak suka dengan Yusuf. Mereka iri hati dan benci kepada Yusuf. Suatu ketika, Yusuf disuruh oleh Bapak Yakub untuk bertemu saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Saudara-saudara Yusuf yang sudah tidak suka dengan Yusuf melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering dan mengambil jubah Yusuf yang sangat indah. Tak lama kemudian, datanglah seorang pedagang. Dan mereka berpikir untuk menjual Yusuf kepada pedagang ini. Akhirnya, Yusuf dikeluarkan dari dalam sumur dan kemudian mereka menjual Yusuf kepada pedagang ini untuk dijadikan sebagai budak. Setelah itu, mereka semua pulang, membawa jubah Yusuf yang sudah penuh dengan darah. Dan mereka berkata kepada bapak mereka bahwa anak Bapak Yakub yang bernama Yusuf sudah mati dimakan oleh binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat sedih kehilangan anaknya yang sangat ia sayangi. Setelah itu, pedagang tersebut menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Setelah Yusuf bekerja di rumah Potifar, suatu hari istri dari Bapak Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat, tetapi Yusuf menolaknya. Dan akhirnya istri Potifar melaporkan Yusuf kepada suaminya, Bapak Potifar, bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya, padahal Yusuf tidak melakukan kesalahan apapun. Bapak Potifar yang marah akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Ia tidak suka melihat Yusuf karena sudah berbuat jahat terhadap istrinya. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti. Juru minum dan juru roti bercerita mimpi mereka. Juru minum bermimpi, ia melihat 3 tangkai anggur, memerasnya dan memberikannya kepada Fir'aun. Tetapi juru roti bermimpi, ia membawa 3 bakul roti, tetapi semuanya habis dimakan burung. Yusuf mengartikan apa arti dari mimpi juru minum dan juru roti. Ia berkata, arti dari mimpi juru minum adalah 3 hari ke depan ia akan dibebaskan dan kembali melayani Fir'aun di istana. Tetapi mimpi dari juru roti adalah 3 hari lagi ia akan menerima hukumannya. Dan semuanya terjadi. Akhirnya mereka semua dibebaskan untuk juru minum dan juru roti mendapatkan hukumannya. Tinggallah Yusuf sendirian di dalam penjara. Tetapi selama di dalam penjara pun, Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Di istana Mesir, Raja Fir'aun sedang bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian ia juga bermimpi bahwa ia melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Keesokan paginya,
Raja Fir'aun mengumpulkan semua orang ahli untuk menceritakan tentang mimpinya. Ia ingin ada seorang yang bisa mengartikan apa arti dari mimpinya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Dan datanglah juru minum. Ia memberitahukan kepada Raja Fir'aun bahwa di penjara ada seorang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi raja. Kemudian datanglah Yusuf menghadap Raja Fir'aun. Raja Fir'aun pun bercerita tentang bagaimana mimpinya. Dan tentu saja Yusuf dengan berkat dari Tuhan bisa mengartikan apa arti dari mimpi Fir'aun. Yusuf berkata bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Tetapi untuk yang kurus-kurus itu artinya mimpi selanjutnya adalah tentang 7 tahun kelaparan. Tidak akan ada makanan di Mesir. Yusuf berkata supaya Raja Fir'aun boleh mencari seseorang yang bijaksana untuk mengumpulkan makanan selama 7 tahun kelimpahan di Mesir. Raja Fir'aun pun akhirnya bahagia dan merasa senang karena ada orang yang bisa mengartikan mimpinya. Akhirnya, Raja Fir'aun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Yusuf bertugas untuk mengumpulkan makanan yang ada di Mesir selama tahun kelimpahan. Dan akhirnya, Yusuf menjadi orang yang disukai oleh Raja Fir'aun. Dan akhirnya, mereka semua berbahagia. Saudara Yusuf berkumpul kembali dengan Yusuf setelah sekian lama. Yusuf juga tidak menaruh rasa benci ataupun tidak suka kepada saudara-saudaranya. Jadi mereka bisa berkumpul kembali seperti semula. Bahkan saat itu, Raja Mesir mendengar jika saudara-saudara Yusuf sedang ada di Mesir. Ia menerima mereka dengan sukacita. Bahkan Raja Fir'aun meminta Yusuf untuk membawa bapak Yakub ke Mesir. Sekian cerita dari Yusuf yang tidak menaruh dendam ataupun marah kepada saudara-saudaranya meskipun sudah banyak yang dilalui. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan juga bisa seperti Yusuf yang mau mengampuni dan juga berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Sekian cerita tentang Yusuf. Ayat hafalan untuk minggu ini, Efesus pasal 4 ayat 32. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jangan lupa dikumpulkan ya. Hai teman-teman, aku mau mengajak kalian untuk bermain. Permainannya gampang kok. Kalian hanya perlu meniup gelas dengan kardus sampai garis finish. Siapa yang sampai duluan, dia yang menang. 3. Ayo. Siapa yang menang? Jatuh, berdiri dulu. Berdiriin. Berdiriin. Siapa? Adriel menang. Siapa yang menang? 2, 3. Ayo, Abra. Ulang dulu. Nggak jalan-jalan punya dia. Yeah.
Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kita pujikan, Father, we thanks to you. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu online hari ini. Bapa, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka. Ketika mereka di dalam kesulitan, Bapa, Engkau selalu ada untuk menolong kehidupan mereka. Dan Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kiranya juga Tuhan, Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu berkat bagi orang tua mereka, supaya mereka boleh mendidik, boleh membesarkan anak mereka dengan luar biasa oleh tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan menolong setiap kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami kepada jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur oleh berkat-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.